Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Laima dengan NIM 94142304. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantaupayu SSI ME. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab, dampak, dan cara mengatasi multikolonialitas. Multikolonialitas adalah kondisi dalam analisis regresi di mana terdapat hubungan linier yang sangat kuat di antara variabel independen. Hal ini dapat menyebabkan hasil estimasi modal menjadi tidak reliabilitas. Berikut adalah penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Penyebab multikolonialitas itu ada 5. Yang pertama, variabel independen yang saling berkolaborasi tinggi. Misalnya, 2 atau lebih variabel independen memiliki hubungan linier yang kuat. Yang kedua, pernyataan variabel dummy yang berlebihan, penggunaan variabel dummy yang sangat tumpang tindih atau random. Yang ketiga, kurangnya variabel dalam data. Data yang kurang bervariasi seperti data yang dikumpulkan dalam rentang waktu singkat dapat memunculkan multikolonialitas. Yang keempat, transformasi variabel yang tidak dapat menggunakan variabel transformasi seperti log atau kuadrat yang memiliki hubungan kuat dengan variabel asli. Dan yang kelima, jumlah observasi yang terbatas. Ketika jumlah observasi terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah variabel independen. Selanjutnya, dampak multikolonialitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, koefisien regresi tidak stabil. Nilai koefisien regresi bisa menjadi sangat besar atau kecil sehingga sulit diinterpretasikan. Yang kedua, signifikasi statistik menjadi lemah. Uji signifikan atau tes untuk variabel independen cenderung tidak signifikan meskipun variabel tersebut penting. Yang ketiga, star error. Meningkatkan star error yang besar menyebabkan interval kepercayaan menjadi lebar. Yang keempat, kesulitan menginterpretasikan modal, sulit menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi multikolonialitas. Cara mengatasi multikolonialitas itu ada 6. Yang pertama, menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi. Analisis korelasi antara variabel dan menghapus salah satu variabel yang memiliki korelasi tinggi. Yang kedua, menggunakan variabel yang berkorelasi membuat indeks komposit atau skor gabungan dari variabel yang memiliki hubungan kuat. Yang ketiga, meningkatkan ukuran sampel, menambah jumlah data observasi untuk mengurangi efek multikolonialitas. Yang keempat, menggunakan analisis komponen utama atau principal component analysis atau PCA. Menggunakan PCA untuk menggabungkan variabel independen menjadi himpunan baru yang bebas dari korelasi. Yang kelima, menggunakan Rydge regression atau loss regression. Metode ini dapat membantu mempengaruhi dampak multikolonialitas dengan penalti terhadap nilai koefisien. Dan yang keenam, menggunakan variabel yang lebih relevan. Pilihan hanya variabel independen yang benar-benar signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan langkah-langkah ini, multikolonialitas dapat diminimalkan sehingga model regresi menjadi lebih stabil dan hasilnya lebih reliable.
Baik, itulah olahan data pada IBM SPSS. Selanjutnya saya akan melakukan interpretasi pada olahan tersebut. Hasil interpretasi pada ujian multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Jadi di sini ada tabel koefisien di mana syarat jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Yang kedua, jika nilai VIV lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Interpretasi hasil dari uji multikolonialitas. Hasil dari uji multikolonialitas untuk tingkat pengangguran terbuka untuk nilai toleransi sebesar 0,32 dan untuk nilai FIV sebesar 3,097 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita untuk nilai toleransi sebesar 0,024 dan nilai VIF sebesar 41,698 yang artinya keduanya menunjukkan terjadinya multikolonialitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi untuk nilai toleransi sebesar 0,329 dan nilai VIF sebesar 3,036 yang artinya terdapat multikolonialitas. Dan yang keempat, rata-rata lama sekolah untuk nilai toleransi sebesar 0,032 dan nilai VIF sebesar 31,672 yang artinya terdapat multikolonialitas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi terdapat tingkat kemiskinan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Model regresi pengaruh tingkat pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah terdapat tingkat kemiskinan terjadi gejala multikolonialitas. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.